871 pasti reputasi buruk. Biasa-biasa saja menyisihkan rambutnya, titik koma koma koma. Yan Jingyi sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum aneh. Yang Guifang tidak bisa tidak bergidik. Kapan serigala bermata putih ini menjadi begitu menakutkan? Pergi, aku tidak menyambutmu di sini. Yan Jingyi, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah orang biasa. Aku sarankan kamu tahu diri dan jangan melawan Nona Leng. Jika tidak, keluarga Bai tidak akan melepaskanmu. Bodoh, apa kamu benar-benar mengira aku takut? Jangankan dia tidak menghormati orang tua, dia adalah bandit wanita, dan dia tidak akan pernah bisa mengubah sifat buruk bandit. Selain itu, apakah wanita tua ini layak dihormati? Setelah Yan Jingyi pergi, hal pertama yang dilakukan Yang Guifang adalah menghubungi Leng Yuxi. Saat ini, Leng Yuxi sedang menemani Leng Yuxi dengan tenang berbelanja di toko. Ketika melihat Yang Guifang menelepon, wajahnya jelas terlihat jijik. Kenapa? Apa dia temanmu lagi? Bukan, seorang nenek yang pernah membantu. Petik 2. Dia sedikit terkejut. Apakah Yuxi bisa membantu orang lain? Aku selalu membantu orang lain. Kedua tangannya memeluk lengan dinginnya, dan Leng Yuxi mulai bertingkah manja. Petik 2. Apakah ibu tidak percaya pada putrimu? Tentu saja tidak. Apakah dia khusus menelepon untuk berterima kasih padamu? Ya, dia ingin bertemu denganku dan berterima kasih secara langsung. Tidak apa-apa, pasti lebih penting menemani ibu berbelanja. Aku. Dengan tenang, dia mengusap rambut Leng Yuxi dengan lembut. Nona besar Leng Yuxi yang terkenal itu egois, bahkan ia merasa bahwa putrinya akan membantu orang lain dengan tenang. Bu, aku ingin makan masakanmu untuk makan malam. Petik 2. Dengan tenang dan puas, Wei, Ai, membuat semua makanan yang kamu suka. Petik 2. Tidak peduli apa, itu juga putri kesayangannya yang lahir pada bulan Oktober. Di mata yang tenang, Leng Yuxi hanya memiliki temperamen yang buruk, tetapi hatinya masih sangat baik. Putri kaya mana yang tidak memiliki temperamen seperti Nona? Huo Qingyuan dari keluarga Huo juga memiliki sifat marah sebelum bertemu dengan Yan Yingyi. Ia tahu bahwa ia berkelahi tanpa belajar di sekolah. Karena takut kerabat akan melihat sesuatu setelah melihat hujan dingin, Yang Guifang meminta Chen Yulian untuk membawa sekelompok orang ke kota. Ini dia dengan di ibu kota negara, banyak orang yang memimpikannya tempat yang sebagian besar tinggal di kabupaten kecil, dan mereka secara alami penasaran untuk pertama kalinya datang ke kota besar. Begitu mendengar mereka pergi berbelanja, mereka setuju. Setelah mereka pergi, Yang Guifang merasa lega dan bergegas membersihkan rumah. Awalnya dia ingin mencari Leng Yuxi, tapi dia tidak menyangka Leng Yuxi akan datang sendiri. Saat memikirkan hal ini, senyum di wajahnya terlihat lebih cerah. Yuxi benar-benar baik sekarang. Sepertinya pilihan aslinya benar. Hujan dingin datang dengan cepat. Ia mengenakan merek terkenal dan berdiri di ruangan yang sedikit berantakan. Cepat lakukan, ini sudah waktunya makan. Kalau tidak keberatan, aku akan memasak mie untukmu. Tidak perlu, kamu bilang sudah menemukan cara untuk melawan Yan Jingyi. Nada bicara Leng Yuxi tampak sedikit ragu. Jika kakaknya tidak membantunya menangani kekacauan, ia mungkin sudah lama terseret ke dalam air. Mendengar bahwa tuan muda bernama Fu Borong memiliki hubungan yang ambigu dengan Yan Jingyi, Yuxi, kebetulan kamu tidak ingin menikah dengan Fu Borong. Cari kesempatan untuk membiarkan mereka bersama. Yang Guifang memberi isyarat, dan senyumnya sedikit berbahaya. Dia pasti memiliki reputasi yang buruk. Tidak bisa, Yan Jingyi tidak mungkin tertipu. Petik 2. Leng Yuxi tidak ingin menolaknya. Hal serupa bukannya tidak pernah dilakukan, malah membuat posisinya di hati si Sen semakin buruk. 872 Apakah orang kaya sangat berutang untuk memukul? Hanya putra seperti Fu Borong yang memiliki kesempatan terbaik untuk mendekati Yan Jingyi. Demi kebahagiaan Yuxi, aku bersedia membius Yan Jingyi secara pribadi. Alisnya terangkat, dan Leng Yuxi mulai berpikir dengan serius. Yang Guifang ini benar-benar mengerikan. Nenek Yan Jingyi juga sangat sial. Tapi bagus juga, jika dia gagal, dia akan menjadi kambing hitam. Yuxi, aku akan menjawab telepon. Kamu duduk dulu di tempat kerja. Petik 2. Chen Yulian yang menelepon karena takut ada sesuatu yang salah di sana, Yang Guifang dengan cepat menekan tombol jawab. Dengan dingin, dia melirik punggung Yang Guifang dan mulai melihat ke seluruh ruangan. Dia datang ke sini 2 kali, ruang tamunya sangat kecil, tidak sebesar kamarnya.
Sepiring buah diletakkan di atas meja teh, di sebelahnya ada mangkuk porselen berisi kulit. Tiba-tiba, tatapan dingin dan hujan tertarik pada album di sudut. Sampul album foto telah menguning, dan Anda dapat melihat beberapa zaman. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil album foto dan membukanya. Beberapa halaman pertama hampir merupakan foto keluarga Chen Yulian. Sisanya adalah foto Yang Guifang. Itu adalah seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun yang duduk di dinding tanah dengan jaket berlapis kapas yang lusuh. Gadis kecil ini mirip dengan ketika dia masih kecil. Yang Guifang baru saja selesai menelpon dan melihat Leng Yuxi sedang melihat album foto dan berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Ini putriku, ibu serigala bermata putih itu. Petik 2. Ibu Yan Jingyi. Cukup kabur. Petik 2. Sudah puluhan tahun, pasti kabur. Mau tidak mau, ia melirik lagi. Tiba-tiba, Leng Yuxi memiliki pemikiran yang mengerikan. Dia pernah melihat foto ayah dan ibunya ketika dia masih kecil, dan saat itu dia bercanda bahwa dia tidak mirip dengan mereka. Memanfaatkan ketidaktahuan Yang Guifang, Leng Yuxi diam-diam menyembunyikan foto dirinya dan sepasang anak. Kakak kedua, tolong selamatkan para pelatih yang malang itu. Begitu dia tiba di rumah keluarga Huo, Huo Xishan dicegat oleh Huo Qingyuan. Area perumahan pribadi ini sangat luas dan ramai, tempat yang sangat bagus untuk berlatih mengemudi. Yan Jingyi telah meminta pelatih untuk mengajarkannya dalam beberapa hari terakhir. Awalnya, dia ingin melihat wajah asli rumah terbesar di kota itu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah mimpi buruknya. Huo Qingyuan benar-benar bersimpati dengan para pelatih itu. Apa yang terjadi? Tadi ada pelatih lain yang dimarahi dan menangis oleh kakak ipar kedua. Pelatih itu juga diperkenalkan oleh kakak ipar. Kakak ipar kedua begitu baik kepada kakak ipar, bahkan pelatih yang diperkenalkan oleh kakak ipar, Huo Qingyuan terdiam lagi. Dia berpikir, kakak ipar kedua, jangan belajar mengemudi di kehidupan ini. Lagi pula, keluarga Huo memiliki kuda. Betapa bagusnya menunggang kuda. Huo Xishan terdiam selama beberapa detik. Tatapannya tertuju pada Yan Jingyi yang sedang bersandar di depan mobil untuk menelepon. Petik 2. Setelah menjelaskan, dia berjalan dengan kaki panjangnya. Ya. Sekarang bahkan kakak kedua pun mulai mendesaknya untuk belajar. Berubah, semua orang benar-benar berubah. Begitu Yan Jingyi menutup telepon, dia melihat Huo Xishan berjalan ke arahnya. Petik 2. Apa Direktur Huo merindukanku? Ya, aku merindukan istriku. Huo Xishan menjawab dengan tenang, Nyonya Huo, tunggu aku sebentar. Yan Jingyi melihat pria itu mengendarai mobil sport yang sangat menarik. Mobil itu berwarna merah dan cantik, sangat cocok dengan auranya. Masuk ke dalam mobil. Petik 2. Setelah melihat jam, apakah Tuan Huo akan mengajakku berkencan? Bukankah Nyonya kekurangan pelatih? Huo Xishan bertanya balik. Yan Jingyi tiba-tiba menyadari bahwa dia akan mengajarkannya menyetir sendiri. Nyonya suka mobil ini. Dia belum pernah melihat mobil ini sebelumnya, dan seharusnya baru membelinya. Awalnya, sang Xia ingin memberikannya sebagai hadiah. Sepertinya Nyonya sudah tidak membutuhkannya lagi. Huo Xishan, yang mengetahui sifat Yan Jingyi, perlahan menambahkan. Hanya beberapa juta. Petik 2. Jutaan. Sialan, apakah orang kaya begitu berutang? 873 berutang banyak. Apa maksud Direktur Huo? Aku dengar istriku tidak bisa mengemudi. Petik 2. Pasti pelatih bodoh itu pergi mengadu. Yan Jingyi diam-diam cemberut. Melihat wajah tampan Huo Xishan yang tidak boleh dimasuki, ia tiba-tiba menyeringai dan tertawa manis. Petik 2. Suamiku, aku pasti bisa mempelajarinya. Huo Xishan meliriknya dengan tenang. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Huo Xishan sangat cocok untuk menjadi pelatih sekolah mengemudi, dan duduk di kursi pengemudi dengan suara yang tampan adalah pesta visual. Direktur Huo, akhirnya aku tahu mengapa para pelatih itu tidak bisa mengajariku. Petik 2. Huo Xishan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan ucapannya. Yan Jingyi berkata dengan jujur, karena mereka jelek. Petik 2. Huo Xixin baru-baru ini dililit oleh Mumu. Hanya karena dia memberikan hadiah satu set lengkap Transformers. Belum lama ini, terjadi bencana alam besar di wilayah barat. Tan Sangsang dikirim untuk wawancara. Yan Jingyi akan membawa Mumu ke rumah keluarga Huo untuk bermain jika ada waktu. Setengah bulan lagi, kakek akan kembali, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih pulaunya. Paman ketiga,
Bermain bola. Petik 2. Huo Zixing sedikit pingsan. Paman, kenapa harus ditambah selingkuhan? Bibi itu mengatakannya. Yan Jini sama sekali tidak mengakui kalau dia sengaja. Anak nakal, lain kali panggil aku Paman Zixing, kalau tidak aku tidak akan mengajakmu bermain. Petik 2. Mumu sama sekali tidak terancam. Tidak apa-apa, Bibi bilang dia akan memukulmu. Sial. Dia tidak perlu malu. Kakak ipar kedua, apakah Mumu benar-benar bukan putra kakak ketiga? Yan Jini mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menatap Huo Qingyuan. Ia menjawab tanpa ekspresi, tanya kakak ketigamu. Petik 2. Kakak ipar kedua dan kakak kedua semakin mirip. Kakak ipar, belum lama ini kakak bertemu bibimu. Apakah si babi gemuk itu mencarimu untuk meminta uang? Babi-babi gemuk tidak perlu malu. Bagaimana bisa seseorang memanggil babi gemuk? Yan Jini memarahinya dengan suara dingin. Huo Qingyuan cemberut dan merasa sedih. Itu karena orang itu selalu menindasmu. Lagi pula, dia terlihat seperti babi gemuk, atau jenis yang mencolok. Kenapa Huo Ergo mencarinya? Mengingat informasi yang diberikan Tang Qing, Yan Jini harus berpikir terlalu jauh. Apakah dia juga menemukan rahasia yang luar biasa? Hal pertama yang dilakukan Leng Yuxi saat pulang adalah menunjukkan fotonya dengan tenang. Ini adalah nenek itu. Foto-foto itu seharusnya saat dia masih muda. Petik 2. Tenang saja Spa, dia duduk di bangku tinggi sambil minum kopi dengan anggun. Melihat ini, dia sedikit mengernyit. Kenapa kamu mengambil foto orang lain? Dia yang ingin memberikannya padaku, aku juga malu untuk menolaknya. Petik 2. Ia melirik Leng Yuxi dengan curiga, lalu matanya tertuju pada foto itu. Mengapa ia harus memberikan foto itu? Tiba-tiba, pupil matanya yang tenang melebar dan menunjuk ke wanita muda di samping Yang Guifang. Siapakah Ku Xiaohong? Dulu, pengasuh kami hamil bersamaku. Anaknya seharusnya beberapa hari lebih lambat darimu dan mengundurkan diri karena melahirkan. Petik 2. Leng Yuxi hanya merasa darah di sekujur tubuhnya mulai membeku, dan rasa panik yang tidak bisa dijelaskan melanda seluruh tubuhnya. Tapi tangan dan kaki orang ini tidak bersih dan sering mencuri barang-barang di rumah. Aku juga melihat dia tidak memecatnya. Petik 2. Leng Yuxi memaksakan diri untuk mempertahankan senyumnya. Kenapa menyedihkan? Orang seperti ini seharusnya diusir. Suaminya suka berjudi dan berhutang banyak pada keluarganya. Tapi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga kami cukup berjodoh. Ternyata orang yang kamu selamatkan adalah ibunya. Petik 2. 874 Nyonya hamil. Setelah memikirkannya, Leng Yuxi memutuskan untuk jatuh. Petik 2. Pantas saja Yan Jini memiliki kepribadian yang buruk. Ibu mungkin tidak tahu bahwa Ku Xiaohong ini adalah ibu Yan Jini. Keluarga itu terlalu menyebalkan. Jika tahu, aku tidak akan menyelamatkan wanita tua ini. Petik 2. Tenang dan terkejut. Kamu bilang nyonya muda kedua keluarga Huo adalah putri Ku Xiaohong. Bu, Yan Jini pasti punya tujuan untuk menikahi si Shen. Sejujurnya, neneknya tidak mencariku hari ini untuk berterima kasih padaku, tapi dia memintaku untuk meminjam uang dan memamerkan bahwa dia mengenal orang-orang kelas atas. Petik 2. Kesan tenang terhadap Yan Jini menjadi semakin buruk. Tidak disangka, Yan Jini ternyata adalah putri Ku Xiaohong. Ibu, aku mengerti. Mulai sekarang, jangan terus berhubungan dengan nenek Yan Jini. Kakakmu mengatakan bahwa baru-baru ini Bai Rong sangat dekat denganmu. Benarkah? Ketika Fu Borong menyebut Leng Yuxi, kepalanya sakit. Dia memang pria berkualitas tinggi, tetapi di hatinya hanya ada Huo Zixen. Selain itu, Fu Borong tidak bisa dibandingkan dengan Huo Zixen. Bu, Fu Borong telah digoda oleh Yan Jini si rubah betina itu. Sebaiknya kalian tidak repot-repot untuk menjodohkan kami. Petik 2. Kenapa Yan Jini lagi? Wanita itu sangat hebat. Tang Qing Zuangheng dan sutradara yang dulu bekerja sama dengannya. Setiap orang memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, dan dia tidak tahu kapan si Shen bisa melihatnya dengan jelas. Petik 2. Setelah mengobrol, mereka berdua kembali membahas topik pada Ibu Yan Jini. Jika Yan Jini adalah putri Ku Xiaohong, kalian pasti dokter yang sama di rumah sakit yang sama. Dulu, aku melihatnya membuat janji untuknya di rumah sakit. Petik 2. Rumah sakit. Sorot mata dinginnya menjadi suram. Yan Jini selalu merasa ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. All the World secara resmi disiarkan,
dan 100 juta total klik dilanggar pada hari penayangan pertama, dan seluruh jaringan adalah topik yang relevan. Bahkan ketenarannya semakin meningkat. Jelas-jelas ini adalah hal yang baik, tapi entah kenapa dia merasa kesal. Dalam sekejap mata, musim dingin telah tiba, salju belum turun, dan cuaca agak kering. Yan Jingyi duduk melamun di taman sambil membungkus syal. Meja di depannya penuh dengan berbagai macam teh. Huo Xishan sedang membaca buku di sampingnya. Nyonya memiliki sesuatu di pikirannya akhir-akhir ini. Sang Xia makan dengan baik dan tinggal dengan baik. Ia cantik dan menutup pintunya dengan pria tampan. Dengan satu tangan di dagunya, Yan Jingyi menjawab dengan acuh tak acuh. Huo Xishan meliriknya, hari ini di acara perayaan kru, apakah Nyonya tidak akan pergi sebagai investor? Mana ada menemani Direktur Huo makan malam di sini? Yan Jingyi mengedipkan matanya dan menggoda. Huo Xishan terdiam selama setengah detik, tiba-tiba teringat sesuatu. Nyonya Huo sudah terlambat 1 minggu. Petik 2. Ada masalah. Huo Xishan masih dengan tenang menjawab. Mungkin, apakah Nyonya hamil? Yan Jingyi hampir jatuh ke lantai dengan kursi. Omong kosong, aku masih bayi. Aku lihat akhir-akhir ini Nyonya sangat marah, jadi dia tidak nafsu makan, jadi dia juga mengkhawatirkan kesehatan Nyonya. Petik 2. Yan Jingyi tiba-tiba terdiam. Tidak akan. Jika dia benar-benar hamil, bagaimana dia bisa menceraikan Huo Erdok? Meski, saat ini ada banyak hal yang tidak ingin mereka tinggalkan. Tidak mungkin, Direktur Huo, tenanglah. Petik 2. Oh, Nyonya, apa ini mempertanyakan kemampuanku? Setelah mengatakannya, dia meletakkan bukunya dan berdiri sambil menatap Yan Jingyi. Yan Jingyi terlihat sedikit panik. Petik 2. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Buktikan kemampuanku sebagai suami. Huo Xishan sudah menggendongnya, Nyonya Vienes sedang keluar untuk belajar mengemudi, jadi dia masih perlu memanggil seorang guru bahasa Mandarin. Petik 2. 875 Mari kita bercerai. Yan Jingyi benar-benar mengira Huo Xishan akan menjadi jahat di siang bolong ini, tapi dia tidak menyangka Huo Xishan akan masuk ke dalam mobil. Pergi kemana? Rumah sakit memeriksanya. Petik 2. Rumah sakit. Huo Erdok, aku tidak hamil. Huo Xishan membantunya mengenakan sabuk pengaman dan duduk di kursi pengemudi lagi. Huo Xishan hanya mengusap rambutnya dengan nyaman, anak baik, kemampuanku lumayan. Petik 2. Salah satunya adalah seorang caebol papan atas Senjing, mantan bujangan kelas berlian, dan yang lainnya adalah gadis seksi yang sekarang. Keduanya bertemu dengan penonton hampir ketika mereka tiba di rumah sakit. Huo Xishan memegang tangan Yan Jingyi dengan penuh perhatian. Melihat ada orang yang mengambil foto dan membantu Yan Jingyi menurunkan topinya, membuat keributan di sekitarnya. Direktur Huo sangat lembut. Tubuh Dewiku sangat bagus. Mereka langsung pergi ke ginekologis. Apa mungkin Dewi hamil? Tidak mungkin, tidak mungkin. Huo Chengyu bekerja di rumah sakit ini. Kebetulan hari ini dia juga ada di sana. Melihat mereka berdua, reaksi pertama Huo Chengyu adalah melihat perut Yan Jingyi. Aku bukan ginekologi, jadi aku tidak bisa membantu adik iparku. Petik 2. Huo Chengyu benar-benar bajingan, terutama ketika dia mengenakan jas putih dengan matanya. Selain Huo Zixing, ketiga saudara laki-laki keluarga Huo ini sebenarnya tidak buruk. Sayangnya, pria bajingan itu selalu bajingan. Mereka tidak suka Yan. Huo Chengyu merasakan permusuhan dari Yan Jingyi. Dia masih menatapnya dengan lembut sambil tersenyum. Bibirnya, jangan khawatir, dokter kandungan terbaik di rumah sakit. Ayo masuk. Petik 2. Kakak seharusnya hidup sendirian dalam kehidupan ini. Oh ya, Yan berencana untuk bersama dengan Tuan Shen Guanzu tahun ini. Ah, dia benar-benar menyedihkan, bahkan tidak memiliki ban cadangan. Petik 2. Sambil berkata, dia berjalan ke ruang diagnosis sambil menggelengkan kepalanya. Adik ipar sangat baik terhadapnya, kamu seharusnya merasa sedikit terancam. Petik 2. Huo Xishan tidak mengangkat matanya. Kakak ipar memang sangat luar biasa. Kakak ipar memang sangat tampan. Petik 2. Sejak kapan adik kedua belajar buruk? Oh ya, tadi aku melihat Leng Yuxi datang ke Dr. Chen. Huo Chengyu tiba-tiba berkata. Mendengar itu, mata Huo Xishan tiba-tiba tenggelam. Ya, petik 2. Jika benar, hati-hati Leng Yuxi menyerang adik iparnya. Petik 2. Huo Chengyu menepuk bahu Huo Xishan, lalu berbalik dan pergi.
Sang Xia akan pergi ke institut sore ini dan tidak mengganggu kalian berdua. Petik 2. Petik 2. Dr. Chen bertanggung jawab untuk melahirkan dengan tenang. Dia juga baru-baru ini menemukan bahwa Ibu Yan Jingyi juga bertanggung jawab saat melahirkan. Hasil pemeriksaan cepat keluar dan tidak hamil. Yan Jingyi terlihat sangat bersemangat saat mengambil laporan pemeriksaan. Petik 2. Lihat saja, kenapa kamu tidak percaya padaku? Betapa mengerikan bandit wanita sebagai ibu. Bandit wanita menggendong dan menyusui anaknya setiap hari, dan menidurkan anaknya bahkan lebih mengerikan. Hanya memikirkannya saja Yan Jingyi merinding. Direktur Huo, bagaimana kalau kita bercerai saja? Ekspresi Huo Xishen seketika berubah menjadi sangat buruk. Petik 2. Nyonya tidak suka kalau aku tidak cukup terampil. Teknik Direktur Huo sangat bagus, aku tidak bisa menerimanya. Melihat Direktur Huo begitu menyukai anak-anak, aku juga tidak bisa menunda waktumu, kan? Yan Jingyi mengerjapkan matanya, peri ini tidak berencana memiliki anak, ini akan menyeret manajer Huo. Aku menghormati pilihan istriku. Petik 2. Mata Yan Jingyi berbinar, kalau begitu, ayo kita menikah sekarang. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Huo Xishen menyela. Petik 2. Anjingnya juga milik Huo Xishen. Xishen, kenapa kamu ada di rumah sakit? Selanjutnya bab 876 aku hanya memiliki rahasia denganmu.